Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seroja dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, usia mencapai 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman atau disebut juga dengan pengangguran berkala, yaitu contohnya seperti pada musim panen dan musim tanam. Kemudian yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan dengan adanya perubahan ekonomi, baik perubahan teknologi dan perindistribusian. Yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan adanya pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin, sehingga masyarakat tidak dapat bekerja. Yang terakhir yaitu pengangguran fisisional atau disebut dengan pengangguran yang sementara. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara lowongan pekerjaan dengan pekerja. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, yang pertama adalah turunnya output dan pengeluaran total. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, tidak sebandingnya penawaran dan permintaan pekerja. Nah, cara untuk mengatasi dari adanya pengangguran yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan ekonomi makro. Dan yang keempat, melakukan subsidi dan mengurangi pajak upah bagi pekerja. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah di mana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pendidikan dan kesehatan. Adapun macam-macam dari kemiskinan, yaitu yang pertama kemiskinan subjektif. Nah, kemiskinan subjektif disebabkan adanya pemikiran seseorang untuk merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya atau kebutuhannya belum tercukupi. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang dimana seseorang sudah melakukan pekerjaan tapi pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah ini disebabkan dengan tempat tinggal dan sumber daya alam yang masih tidak dimanfaatkan atau sederhana. Kemudian yang keempat, kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang dimana masyarakat relatif dari pemerintahan atau pembangunan belum ada pemerataan, sehingga masyarakat tersebut tidak merasakan pembangunan dari pemerintah. Yang kemudian yang terakhir yaitu kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini termasuk disebabkan oleh adanya masyarakat yang bersikap santai, yang tidak mau untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia yaitu yang pertama rendahnya pendidikan, yang kedua hilangnya pekerjaan, yang ketiga terjadinya bencana alam di suatu daerah, yang keempat yaitu pembangunan yang buruk atau tidak merata. Nah, berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, namun cara yang paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.